sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang, kalau saya bohong. Ya nanti kita bisa. Tapi sumpah pocong itu maksudnya Saka berani bersumpah. Ketika Saka berbohong, maka Saka yang kemudian mendapatkan bala atau musibah. Saka berani sumpah pocong. Apapun yang akan terjadi juga Saka siap. Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Toro Channel ya, yang selalu membahas kasus Vina Cirebon ya, karena belum tuntas kasusnya, masih menunggu terbebasnya 7 terpidana yang tidak berdosa. Oke kawan, kali ini saya akan membahas masalah sumpah pocong yang akan dilakukan oleh Saka Tatal. Hanya orang yang benar dan jujur saja dan tidak bersalah, tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh seseorang, pemberani dan 1000% tidak bersalah. Jadi saya yakin Saka Tatal berani sumpah pocong, berarti 1000% dia tidak bersalah. Karena menurut pengalaman saya ya, waktu saya di Jawa Timur, daerah Banyuwangi, apa yang saya saksikan waktu itu ya, sudah puluhan kali saya menyaksikan yang namanya sumpah pocong ya. Sumpah pocong itu sangat ngeri sekali. Resikonya apa? Apabila orang yang disumpah itu, yang disumpah pocong itu, resikonya jika yang disumpah pocong itu bersalah, maka dalam waktu dekat atau dalam waktu yang sangat cepat dia akan mengalami musibah yang luar biasa. Dan ada lagi yang mengalami mati mendadak. Ada juga yang terkena musibah yang dahsyat. Pernah itu di Banyuwangi, seminggu setelah sumpah pocong dia ketabrak truk, ternyata dia salah, tapi nggak mati, cuma luka parah dan lumpuh berpuluh-puluh tahun nggak sembuh. Dan ada lagi yang mendadak sakit parah, susah sembuhnya, hanya terbaring di tempat tidur, keluar masuk rumah sakit nggak sembuh-sembuh. Ada lagi yang mendadak jatuh miskin sampai anak cucunya. Jadi kesimpulannya, sumpah pocong itu hanya orang yang berani melakukan itu. Jadi saya acungi jempol untuk Saka Tatal. Dia benar-benar tidak bersalah karena berani melakukan sumpah pocong. Coba untuk Rudiana dan Aep, saya yakin 1000% dia nggak berani sumpah pocong. Jelas tidak berani karena resikonya sangat ngeri sekali, ngeri resikonya. Saya sudah melihat sendiri, menyaksikan sendiri, ada testimoninya, ngeri sekali. Jadi sekali lagi, untuk Rudiana dan Aep tidak mungkin mau melakukan sumpah pocong. Kalau anaknya Rudiana mati, dan maksudnya anaknya Rudiana mati di tahun 2016, itu benar. Dan Rudiana berani melakukan sumpah pocong, itu benar. Kalau Rudiana tidak menganiaya dari 8 terpidana itu, nah itu yang ditakutkan. Nggak mungkin dia berani sumpah pocong. Saya yakin 1000% dia nggak mungkin berani sumpah pocong. Oke kawan, sumpah pocong merupakan salah satu ritual untuk membuktikan suatu tuduhan atau kasus yang sedikit atau bahkan tidak memiliki bukti sama sekali. Sumpah ini diambil oleh manusia dengan menggunakan pakaian ciri khas pocong, yaitu kain kafan. Sumpah ini jarang dipraktekkan dengan tata cara yang berbeda. Misalnya, pelaku sumpah tidak dipocongi, tetapi hanya dikerudungi kain kafan dengan posisi duduk. Sumpah pocong merupakan tradisi lokal yang masih kental, menerapkan norma-norma adat. Masyarakat percaya apabila keterangan atau janjinya tidak benar, maka si pelaku sumpah pocong yang sudah bersumpah akan mendapat hukuman atau laknat dari Tuhan. Berikut fakta-fakta sumpah pocong yang saya kutip dari berbagai sumber. Sejarah pelaksanaan sumpah pocong. Sayangnya hingga saat ini tidak ada literatur maupun sumber sejarah yang membahas sumpah menyeramkan ini. Tapi menurut kepercayaan masyarakat, sumpah pocong berkembang sejak masa kerajaan. Ritual ini dan muncul dan akrab dengan ritual-ritual kejawen yang berbau klenik lainnya. Namun jika dilihat dari sosok pocong yang digunakan, ada dampak psikologis di mana jika seorang berbohong, maka kematian yang akan mengancamnya. Yang kedua, digunakan untuk persoalan tertentu.
Sumpah pocong hanya digunakan untuk persoalan-persoalan tertentu. Sumpah jenis ini diambil saat persidangan dan hukuman tidak mampu menyelesaikannya. Kasusnya biasanya tidak bisa dibuktikan, misal kasus santet, kasus fitnah, kasus bohong, serta kejadian-kejadian yang tidak ada buktinya atau sulit dibuktikan, atau buktinya palsu semua, atau saksinya palsu semua. Sumpah pocong dipilih sebagai jalan terakhir yang hakimnya adalah Tuhan sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaan sumpah pocong ada 3 hal yang harus dipersiapkan. Dalam pelaksanaan salah satu ritual klenik ini, pertama adalah kain kafan atau mori, kemudian saksi, dan yang terakhir adalah sumpahnya. Orang yang hendak melakukan sumpah pocong akan diperlakukan seperti mayat, mulai dimandikan sampai akhirnya dibalut dengan kain kafan. Si pesumpah akan dibimbing oleh seorang tokoh agama atau budaya mengucapkan apa yang perlu dikatakan. Tidak hanya sumpah saja, tapi juga deretan resiko yang akan ditanggung jika berbohong, yakni mati, sakit parah susah sembuhnya, miskin 7 turunan, dan sebagainya. Dampak mengerikan sumpah pocong. Tidak hanya prosesinya, hal yang menarik soal sumpah pocong ini adalah dampaknya yang mengerikan. Menurut kepercayaan dan testimoni di wilayah Jawa Timur, barang siapa berbohong dalam ritual sumpah pocong ini atau itu, maka bakal langsung terkena azab dari apa yang diucapkannya. Banyak yang percaya jika sumpah pocong ini sangatlah besar resikonya. Makanya hanya orang-orang yang benar-benar berani saja yang mau melakukannya, dan orang-orang yang jujur, yang benar, dan orang yang tidak bersalah. Dan apabila orang itu salah, 1000% tidak mungkin berani melakukan sumpah pocong. Jadi apabila Rudiana dan AF diajak sumpah pocong, 1000% saya yakin dia tidak berani, karena resikonya sangat mengerikan. Demikian sekilas ulasan dari saya, Toro Channel, tentang sumpah pocong. Kutu mereka janji suci sehidup semati, tapi saiki ini betul ceritane.